Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang dibina oleh Profesor Komariatus Solihah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Wulan Suci. Nama saya Lana Lisa Ardana. Nama saya Dewi Janti. Saya Silva Zakia Putri Dewi Purnama. Nama saya Ismail Zafar. Saya Lantang Hasan Masuk ya. Sebelumnya di sini kami ingin berterima kasih kepada Profesor Widodo SSI MSI PhD sebagai Rektor Universitas Brawijaya. Lalu ada Profesor Dr. DRH Aulianiam yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik. Ada Profesor Dr. Insinyur Gugus Irianto MSc PhD sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya. Lalu ada Profesor Dr. Andus Abdul Hakim MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi. Lalu ada Dr. Insinyur Bambang Susilo MSc AGR selaku Wakil Rektor Riset dan Inovasi. Ada Dr. Andus Adi Fepta Wijaya MDA PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Ada Dr. Fadila Amin MAP PhD selaku Kepala Departemen Administrasi Publik. Lalu ada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah SDMKes selaku dosen pengampu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan subtopik pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada pembahasan 1 yaitu urgensi filsafat Pancasila. Yang kedua ada definisi filsafat. Yang ketiga ada pengertian filsafat Pancasila. Yang keempat ada sekilas pandangan tokoh mengenai filsafat Pancasila. Yang kelima ada dalil-dalil Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro. Dan yang terakhir ada kesimpulan kritisme filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi filsafat Pancasila. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ditujukan pada beberapa aspek, yaitu sebagai pertanggungjawaban yang rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, sebagai penjabaran lebih lanjut sehingga dapat menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara, sebagai pembuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta dapat memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Kutipan tersebut dikutip dari Sastra Prateja tahun 2001. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dimensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dimensi ontologi memuat tentang makna hakikat Pancasila itu sendiri, sedangkan dimensi epistemologi memuat tentang kebenaran Pancasila, dan dimensi aksiologi membahas tentang nilai filsafat Pancasila. Dalam aksiologi ini terdapat 3 nilai tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Baik, berikutnya yaitu definisi dari filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos atau philein yang berarti cinta atau sahabat, dan juga sophos atau sophia yang berartikan kebijaksanaan. Nah, dari etimologi tersebut, filsafat diartikan secara sederhana sebagai cinta kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Dapat juga dikatakan bahwa filsafat berkaitan dengan ajaran kebijaksanaan, sebab kebijaksanaan dianggap sebagai nilai tertinggi yang mencakup nilai-nilai lain.
Menurut Slamet Sutrisno, filsafat memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung konteks dan ruang lingkupnya. Setidaknya ada 7 konteks bagaimana filsafat didefinisikan dan dipahami. Yang pertama yaitu filsafat berarti jiwa dan pikiran pada sebuah zaman atau era. Yang kedua, filsafat berarti kearifan hidup personal maupun kolektif orang atau kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu filsafat mengacu pada aliran-aliran filsafat. Yang keempat yaitu filsafat berarti ilmu filsafat. Yang kelima, filsafat berarti pandangan hidup. Yang keenam, filsafat berarti pandangan dunia atau world view. Dan yang terakhir yaitu filsafat sebagai sebuah usaha sistematis dan rasional. Sepanjang sejarah, definisi filsafat erat kaitannya dengan definisi yang diberikan para filsuf terhadap filsafat yang mereka pelajari. Para filosof memiliki definisi yang berbeda-beda tentang filsafat. Berikut adalah beberapa definisi filosofis yang dikutip oleh Sutrisno tahun 2006 halaman 22 sampai 23. Yang pertama yaitu menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang berusaha meraih kebenaran asli dan murni dan menyelidiki dasar dari penghabisan kenyataan. Yang kedua yaitu menurut Rene Descartes, filsafat adalah himpunan segala pengetahuan yang pokok menyelidikannya adalah Tuhan, alam, dan manusia. Dan yang ketiga yaitu menurut Plato, filsafat adalah suatu tulang pikiran buat mencari tahu totalitas dan keserasian dari pengertian yang beralasan mengenai semua dasar dan makna dari semua segi pokok kenyataan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengertian filsafat Pancasila. Secara teoritis, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, radikal, dan komprehensif tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pandangan dari beberapa pemikir yang mendalami filsafat Pancasila, yang pertama yaitu R. Soekarno. Ia menyatakan bahwa Pancasila sebagai filosof groundslug. Pancasila sebagai filosof groundslug yang merupakan fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Menurutnya, Pancasila mengandung 2 lapisan inti. Lapisan pertama, prinsip-prinsip sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan lapisan kedua yaitu jiwa gotong royong. Tokoh kedua yaitu Muhammad Hatta. Ia menyatakan bahwa Pancasila sebagai jalan lurus dan fundamen moral dan politik. Menurutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai moral keutamaan yang sangat penting bagi kehidupan politik bernegara. Dalam risalah bukunya berjudul Pengertian Pancasila, Hatta menjelaskan bahwa Pancasila mengandung muatan moral yang kuat, utamanya sila pertama yang menjadi fundament moral untuk melandasi sandi-sandi politik dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tokoh ketiga yaitu Muhammad Yamin. Ia menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesa pikiran. Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yamin menyatakan bahwa ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam satu sistem falsafah menggunakan pendekatan Hegelian. Dia menyatakan bahwa hakikat filsafat Hegel adalah satu sintesa pikiran yang lahir dari antitesa pikiran. Berikut ini merupakan tokoh lain dari pemikir filsafat Pancasila, yaitu Roslan Abdullani, Sudiman Kertohardiprojo, Notonegoro, Nicholas Dwi Jakarta, Prostasius Hardono Hadi, dan Garmajati Suparjati. Baik, selanjutnya dari Pancasila menurut Notonegoro. Di sini ada 2, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, Pancasila memiliki struktur seperti piramida. Singkatnya itu seperti hierarki Pancasila. Maksud hierarki di sini
Setiap sila memiliki urutan yang berjenjang. Seperti sila 1 menjadi landasan sila kedua, sila kedua menjadi landasan sila ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada kualitatif. Di dalam kualitatif, Pancasila memiliki ide yang sistematis, di mana membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Beberapa cabang untuk memenuhi kualifikasi sebagai sistem filsafat, yaitu sila pertama kualifikasi metafisika, sila kedua ada kualifikasi antropologi, sila ketiga kualifikasi aksiologi, dan sila keempat kualifikasi filsafat sosial. Kemudian ada pola hubungan saling mengisi dan mengkualifikasi. Yang pertama ada justifikasi ontologi, mengungkapkan status istilah yang digunakan, menguatkan isi, susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukan. Pancasila di sini juga dapat dikatakan menjadi filsafat negara melalui 4 macam, yaitu berupa materi, bentuk, tujuan, dan asal mula karya. Yang selanjutnya ada justifikasi epistemologi. Pancasila di sini merupakan sistem keyakinan dan cita-cita serta menjadi landasan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga bisa dianggap sebagai sistem pengetahuan karena berisikan tentang pandangan tertentu tentang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saya. Kemudian justifikasi aksiologi. Menurut aksiologi, Pancasila ini merupakan nilai-nilai realistis dan idealitas. Pancasila dapat disebut sebagai nilai realitas karena nilai-nilai realitasnya sudah dipraktekkan secara historis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nilai idealitas adalah karena Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dan cobaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian kritisme filsafat Pancasila. Kritisme merupakan aliran yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Dalam aliran ini berusaha melakukan penyadaran atas kemampuan akal secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuannya. Terdapat 2 fungsi Pancasila dalam konteks kritisme. Fungsi yang pertama yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang dapat menjadi referensi kritik sosial budaya, sehingga Pancasila dapat memberikan kritik kebudayaan kontemporer seperti budaya pop dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Pancasila dapat memberikan inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya, yaitu dapat memberikan pandangan akan visi misi bangsa ke depannya. Dan kritisisme filsafat Pancasila ini menekankan pada aspek praksis juga akseleratif terhadap gagasan radikalisasi Pancasila. Gagasan radikalisasi Pancasila ini mencoba untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan jati dirinya sebagai ideologi dan dasar negara. Radikalisasi ini juga memiliki ciri aktivisme, di mana dalam arti mengubah sikap Pancasila pasif menjadi lebih aktif dengan perilaku-perilaku konkret yang lebih radikal. Kemudian kesimpulan dari materi kami yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kesimpulan yaitu bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah tentang memahami apa yang ada di balik makna Pancasila dan pengetahuan terhadap Pancasila sebagai satu kesatuan yang memiliki sistem pemikiran secara rasional, sistematis, dan menyeluruh. Terdapat beberapa tokoh dalam filsafat Pancasila seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Menurut pemikiran Martonagoro, dalam Pancasila terdapat justifikasi logis yang memiliki karakter spesifik seperti kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki kesatuan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kemudian terdapat pola hubungan yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Maka dari itu penting bagi setiap manusia untuk mempelajari sistem filsafat dan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut daftar pustaka yang digunakan kelompok kami untuk sebagai sumber referensi. Sekian presentasi dari kami. Berikut ini akan kami adakan sesi tanya jawab.
Untuk yang ingin bertanya, silakan menyiapkan pertanyaannya.